Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana saya berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan kita tentang kitab Sahih Bukhari. Dan dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan bahasan yang kedua dari kitab Sahih Bukhari, yaitu Kitabul Iman. Yang pertama adalah Kitabul Wahyi, dan sekarang kita akan masuk kepada bahasan yang ketiga atau judul yang ketiga adalah Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi. Babu fadlil ilmi. Babu fadlil ilmi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilmi. Babu fadlil ilmi. Wa qaulullahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Rabbi zidni ilma. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala kembali menulis bismillah lagi dalam bahasan yang ketiga tentang Kitabul Ilmi, yaitu membahas tentang masalah ilmu. Yang akan dibahas di dalamnya mencakup fadlu al-ilmi, tata'allaqu bi fadli talabihi wa fadlu ahlihi. Wa sayubayyinu aidan al-muallif bi hadha al-kitab bi dzikri ba'dil ahadits tata'allaq bi adab al-alim wal muta'allim. Pada kitab ini atau pada bahasan yang ketiga tentang ilmu, muallif akan menjelaskan sejumlah hadis berkaitan dengan masalah ilmu dari beberapa sisi. Jadi muallif akan mencantumkan sejumlah hadis dalam Kitabul Ilmi dari beberapa sisi. Yang pertama, fadlul ilmi, yakni fadlu talabul ilmi, keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu. Yang kedua akan menjelaskan fadlu ahlihi, keutamaan orang yang
punya ilmu, yakni fadlul ulama, keutamaan ulama, keutamaan orang-orang alim. Kemudian mu'alif juga akan menjelaskan dan membawakan sejumlah hadis tentang adab al-alim wal muta'allim, yakni adab thalabul ilmi wa adabul muallim. Dan mu'alif juga akan mencantumkan sejumlah hadis tentang adab, yaitu tata krama berkaitan dengan adab alim, muallim, adab guru, adab pengajar. Berikut di dalamnya akan juga menjelaskan sejumlah hadis tentang adab yang menuntut ilmu. Jadi adab para penuntut ilmu, adab para pencari ilmu, adab yang mengajarkan ilmu. Jadi banyak sisi yang dibahas, hadis-hadis yang akan ditengahkan dalam bab ini. Jadi menjelaskan keutamaan ilmunya, menjelaskan keutamaan mencarinya, menjelaskan keutamaan, ya, termasuk di dalamnya adab guru, bagaimana mengajar, dan di dalamnya juga dijelaskan tentang adab bagaimana orang yang belajar, dan di dalamnya juga akan dibahas tentang adabul mufti wal mustafti, adab orang yang meminta fatwa dan adab orang yang memberi fatwa. Dan termasuk di dalamnya juga akan dijelaskan adabus su'al, yaitu adab bertanya. Seperti bertanya di majelis seperti apa akan dijelaskan dalam sejumlah hadis di sini. Dan dalam kitabul ilmi juga akan dijelaskan tentang kebalikannya, yaitu mafasidul jahli, bahaya kebodohan. Jadi dalam kitab ini kan dibahas ilmu, keutamaan ilmu, juga akan dibahas sejumlah hadis yang menjelaskan bahayanya kebodohan. Jadi orang yang bodoh terhadap agama itu bahaya. Kita akan menemukan sejumlah hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini menyebutkan 3 bab. Bab yang pertama yaitu kitab Bad'il Wahyi. Bab yang kedua yaitu kitabul iman. Sedangkan yang ketiga adalah kitabul ilmi. Jadi mu'alif menjelaskan kitab Bad'il Wahyi, kitabul imani, kitabul ilmi. Mu'alif rahimahullah ta'ala mengawali Sahih Bukhari dengan 3 pembahasan utama. 3 judul utama. Judul yang pertama dimulai dengan pembahasan masalah wahyu. Kenapa beliau memulai dengan kitabul wahyu? Karena tentunya wahyu itu adalah sumber kebaikan bagi umat ini. Jadi sumber kebaikan bagi manusia adalah wahyu yang Allah turunkan kepada hambanya sebagai syariat, sebagai sumber hukum, sebagai dasar dalam kehidupannya. Kemudian setelah itu menyebutkan kitabul iman, karena iman adalah asas dalam agama.
asas dalam setiap agama. Adapun beliau menyebutkan bab yang ketiga, yaitu kitabul ilmi, karena ilmu adalah sebagai dasar dibangunnya amal. La yasihul imanu bidunil ilmi wa la yasihul amalu bidunil ilmi. Tidak sah iman tanpa ilmu, sebagaimana juga tidak sah amal tanpa ilmu. Wa la yasihu al-amalu bidunil iman, kama la yasihul imanu bidunil ilmi wa la yasihul amalu biduni al-ilmi. Tidak sah amal tanpa iman, sebagaimana juga tidak sah iman tanpa ilmu, sebagaimana juga tidak sah amal tanpa ilmu. Maka muallif rahimahullahu taala mengetengahkan kitab yang ketiga dari Sahih Bukhari itu Kitabul Ilmi, karena akan menyebutkan hukum setelahnya, akan membahas tentang amal setelahnya, maka beliau menjelaskan ilmu. Dan Imam Bukhari nanti akan menyebutkan babul ilmi qoblal qauli wal amali, bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Qala babu fadlil ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Lalu beliau membawakan dua ayat, itu dalam surah Al-Mujadilah, surah ke-58 ayat 11, dan surah Toha ayat 111, surah ke-20 ayat 111. Beliau mencantumkan dua ayat di antara sejumlah ayat yang menyebutkan keutamaan ilmu. Di antara sejumlah ayat yang menjelaskan keutamaan ilmu. Ayat yang pertama, babu fadlil ilmi, bab keutamaan ilmu. Wa qaulullahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman minkum, di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang dianugerahi ilmu dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian perbuat maha mengetahui. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, tambahlah aku iman, tambahlah aku ilmu. Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahlah aku ilmu. Beliau mencantumkan dua ayat, dan ayat tentang keutamaan ilmu sangat banyak. Ilmu yang datang pujiannya dalam Quran, ilmu yang datang pujiannya di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita harus memahami ilmu yang dimaksud dalam pembahasan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala
dan para ulama yang lainnya apa gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu yang dimaksud yang datang pujiannya dalam Al-Quran, yang datang pujiannya dalam Sunnah, yang secara mutlak adalah al-ilmu bi kitabillah wal ilmu bi sunnati Rasulillah. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu kepada kitab Allah, ilmu kepada sunnah Rasulullah SAW. Yaitu al-ilmu alladzi atabihi al-kitab wa sunnah. Ilmu yang datang dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ketika para ulama membahas ilmu dan membahas keutamaannya dan membahas keutamaan orang yang memilikinya adalah al-ilmu nafi wa huwa ilmu ma nazala bihi al-Quran wa fasarahu Rasulullah sallam qaulan wa fi'lan. Yang dimaksud dengan ilmu yang dipuji oleh Allah Ta'ala dan dipuji oleh Nabi SAW adalah ilmu yang tercantum dalam Quran dan ilmu yang tercantum dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang ada dalam Al-Quran dan ilmu yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu yang dimaksud ini apa yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu ma'rifatullah, yakni ma'rifatullah, ma'rifatu rububiyatihi, ma'rifatu uluhiyatihi, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Itu yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah, ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah, yaitu mengenal rububiyahnya, mengenal uluhiyahnya, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, yakni ma'rifatu azamatullah, mengenal keagungan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah ma'rifatu nabiyhi, yaitu mengenal kepada nabinya, yaitu ma'rifah binabihi, yakni ma'rifatu sunnatihi, ma'rifatu syara'ihi, yaitu mengenal kepada nabinya, yaitu mengenal kepada sunnah-sunnahnya, mengenal kepada syariatnya. Maka ini yang wajib bagi setiap insan untuk mempelajarinya. Sedangkan yang ketiga, di antara poin yang wajib atas setiap manusia dan dengan sebabnya Allah membuat pujian, makrifat matalzimu ma'rifatuhu min umuri dunya wad din, yani min urumuddin wa umuri dunya, yani min ma'rifatul halal wal haram, ma'rifatil wajibat wal manhiyat. Dan di antara ilmu yang dengannya orang akan dapat pujian dari Allah adalah memahami
tentang agamanya, yakni ma'rifatuddin. Yang masuk di dalamnya adalah ma'rifatul halali wal haram, mengenal halal dan haram. Setiap mukmin harus tahu halal haram, apa yang dihalalkan Allah, apa yang diharamkan Allah. Ma'rifatu al-wajibati wal manhiyat, yaitu mengenal perintah dan larangan. Jadi seyogianya orang mukmin tahu perintah-perintah Allah, tahu larangan Allah, tahu larangan Allah Ta'ala. Maka orang mukmin diwajibkan untuk mempelajari ini semua, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama, mengenal dalil-dalil agama, mengenal halal haram, mengenal perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Sebagaimana manusia juga dianjurkan untuk mengetahui perkara-perkara dunia yang merupakan wasilah li hukmil maqasid, yakni umur dunia min ilmi al-wasilah li hukmil maqasid, di mana juga seyogianya orang-orang muslim mempelajari tentang perkara-perkara dunia yang menjadi wasilah kepada yang dimaksud. Jadi hukum maksud, maksudnya apa? Ada kaidah dalam agama ini, ma la yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib, satu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Jadi menjadi wajib bagi seseorang. Ya. Seperti umpamanya Allah mewajibkan jihad, maka umat Islam diperintahkan belajar berkuda, belajar memanah, sehingga diartikan al-quwah hiya ramyu. Maka ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita berjihad, dan tidak akan sempurna jihad kecuali mempelajari hukum-hukum wasilah ini, maka mempelajari hukum wasilah menjadi wajib, walaupun bisa wajibnya adalah fardu kifayah kepada sebagian kaum muslimin. Sebagaimana munculnya penemuan-penemuan baru berkaitan juga dengan wasilah dakwah. Wasilah dakwah, yaitu yang menjadi perantara akan sampainya kebenaran hak. Maka mempelajari sebagian ilmu yang menjadi perantara tujuan perintah Allah akan bisa dilaksanakan, maka sesuatu itu menjadi wajib. Jadi menjadi wajib, walaupun wajibnya menjadi fardu kifayah, tidak mesti akan menjadi fardu ain. Ya, fardu ain. Dan apabila kita melihat ayat atau melihat hadis ketika Allah dan Rasulnya memuji ilmu, maka yang dimaksud adalah al-ilmu bi kitabillah wal ilmu bi sunnati Rasulillah, yakni ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu muallif rahimahullahu ta'ala membawakan dua ayat
Dalam kitab Sahih Bukhari ini ia menunjukkan keutamaan ilmu. Adapun hadis akan disebutkan dengan perinciannya nanti. Ayat yang pertama menjelaskan bahwa pemilik ilmu akan diangkat derajatnya. Jadi akan diangkat derajatnya. Dan yang dimaksud diangkat derajat yakunu fid dunya wa fil akhirah. Dan diangkat derajat orang-orang beriman itu akan terjadi di dunia dan di akhirat. Artinya tidak hanya di akhirat, tetapi diangkat derajatnya adalah di dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, artinya derajatnya di dunia. Adapun diangkat derajat orang mukmin di dunia, maka memiliki banyak makna. Jadi memiliki banyak makna. Yang pertama, annahu yudhkaru sya'nuh. Yang pertama, bahwa orang-orang berilmu itu akan disebut namanya gitu. Jadi akan disebut namanya. Sebagaimana dalam dunia nyata hari ini kita tahu siapa Abu Hurairah, siapa Abdullah bin Abbas, siapa Abdullah bin Umar, siapa Anas bin Malik, sejumlah dari para sahabat. Kenapa antum, saya, pemirsa, pendengar tidak menyebut semua sahabat? Itu sahabat ya. Tapi yang kita kenal sejumlah sahabat. Maka penyebutan sejumlah sahabat di antara para sahabat adalah lil ajlil ilmi. Karena apa? Ilmu. Tabi'in. Kenapa para ulama mengenal fuqaha'u sab'ah? Urwah bin Zubair dan yang lainnya, Kharijah dan yang lainnya. Kenapa kita mengenal Aimatul Arba'ah? Ulama yang 4, padahal ulama bukan yang 4 saja gitu ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kita mengenal muhadis Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Zuhri dan yang lainnya. Sebagaimana kita juga mengenal para ulama hari ini. Mengenal siapa Syekh bin Baz, siapa Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, siapa Syekh Mukbil, siapa Syekh Albani, para ulama. Maka nama mereka disebut dalam lisan manusia, yakni ma'rufun wa madhkurun ala alsinatin nas. Bahwa orang-orang yang punya ilmu itu akan senantiasa disebut dalam lisan manusia, menjadi nama yang dikenal, menjadi nama yang selalu disebutkan. Maka ini maksud yarfa'illahu ladina amanu minkum. Yang kedua, anal ulama muqaddamun fi kullihan, yani fi kulli halin, wa fi kulli makanin, wa min zamanin ila zaman. Bahwa ulama itu akan senantiasa muqaddam, didahulukan dalam setiap waktu, tempat dan waktu. Kita lihat
bahwa Nabi SAW menggambarkan tentang orang-orang berilmu. Pertama, ketika beliau sholat, beliau berkata, liyalini ulul ahlam, adalah orang-orang yang di belakangku, ulul ahlam, yakni dawu aklin, dawu ilmin, orang yang berilmu. Jadi yang di belakang imam, yang di belakang Nabi SAW ulul ahlam, sehingga dipinggirkan yang lainnya. Ya umul qauma aqra'uhum bi kitabillah fa in kanu fi qira'ati sawa fa abqahuhum. Nabi SAW mengatakan mengimami satu kaum orang yang paling banyak bacaan Qur'annya. Jika sama, maka yang paling faqih katanya. Jadi senantiasa terdahulu, ditempatkan menjadi orang-orang mulia. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, maka beliau mengangkat seorang budak yang dikenal dengan namanya Ibnu Abza minal mawali. Lalu ada sejumlah orang yang sedikit kurang setuju dengan penempatannya. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inni sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya Allah mengangkat sejumlah orang dengan Quran ini. Artinya mengangkat kedudukannya sejumlah orang dengan Quran ini, dan menghinakan sebagian yang lainnya. Qala Umar bin Khattab, innahu qari'un li kitabillah, alimun bil faraid. Maka beliau mengatakan karena Ibnu Abza ini seseorang yang qari, artinya ahli qiraah, hafal Quran, hafal tentang sanad-sanad qiraah, dan beliau adalah orang yang ahli faraid, artinya tentang pembagian waris dan hukum-hukumnya. Maka beliau mengangkatnya. Satu ketika Abdullah ibnu Mubarak radhiyallahu taala anhu berjalan dengan seorang amir di zamannya. Jadi dengan pemimpin di zamannya, berjalan dengan raja, atau sekarang itu dengan presiden. Maka orang-orang ditanya, aina amirukum, siapa amir kalian? Fa asyaru ila Abdullah ibn Mubarak, ainal malik, aina amirukum, mana raja kamu, mana pemimpin kamu? Maka spontan orang-orang tanpa berpikir, maka yang ditunjuk adalah Ibnu Mubarak, tidak ditunjuk rajanya. Kan menunjukkan di sini sya'nuhu azimun, bahwa kedudukan ulama itu agung. Maka ini makna yarfa'illahu ladina amanu minkum, yaitu diangkat derajatnya di dunia. Jadi diangkat derajatnya di dunia. Adapun yang kedua tentunya diangkat derajatnya nanti yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Karena kita beriman surga itu bertingkat-tingkat, dan disebutkan surga itu ada 100 tingkatan. Nabi SAW mengatakan inna fil jannati
mi'ata darajatin a'addaha lil mujahidina fi sabilillah. Nabi sallallahu mengatakan sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkatan yang disediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang dimaksud diangkat derajat ya, jadi diangkat derajat kedudukan orang berilmu. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 83, narfa'u darajatin man nasya, kami mengangkat derajat yang kami kehendaki. Qala al-Imam Malik, yang Imam Darul Hijrah, ay bil ilmi, kami akan mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki, yaitu dengan ilmu. Ya. Jadi baik di dunia ataupun di akhirat, Allah akan mengangkat derajatnya. Di sini kita akan sebutkan poin penting pada ayat yang pertama, yaitu dua bahasan. Pertama, Al-Quran telah menyebutkan ada 4 sebab utama manusia diangkat derajatnya. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada 4 sebab utama manusia diangkat derajatnya. Sebab yang pertama adalah karena iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat manusia karena iman. Ini disebutkan dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Ayat 2 sampai ayat 4 ya. Yang kedua, dengan sebab amal soleh. Itu disebutkan dalam surah Thaha ayat 75. Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'tihi mu'mina qad amila sholihati faulaika lahum darajatul ula. Jadi barang siapa yang datang kepada Allah dikumpulkan di arasatil qiyamah dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, maka bagi mereka derajat yang tinggi. Ini sering diulangi, kita ulangi di tempatnya di sini. Yang ketiga, dengan sebab jihad. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa pada ayat 95-96. La yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qaidina darajah. Wa kullu wa'adallahu al husna. Wa faddalallahu al mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Darajatim minhu wa maghfirah wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat yaitu dengan sebab ilmu, yaitu yang dicantumkan tadi oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yaitu ayat ke-11 dari surat Al-Mujadilah. Jadi di sini Allah menyebutkan 4 sebab. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ada 4 sebab: iman, amal, jihad,
ilmu. Ada perkara penting yang dikatakan oleh para ulama, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang ma'ruf, ya, menjelaskan bahwa yang tiga kembali kepada yang satu. Jadi yang tiga kembali kepada yang satu, yaitu iman, amal, dan jihad. Maksudnya, iman yang benar adalah iman yang didasari ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Dan amal dinamakan amal soleh, amal yang dibangun di atas ilmu. Dan jihad yang hak, jihad yang syar'i adalah jihad yang dibangun di atas Quran dan Sunnah, artinya di atas ilmu. Maka yang tiga kembali kepada yang satu, dan di sini kedudukan ilmu yang memiliki makna derajat iman, keutamaannya tetap tergantung derajat ilmu. Derajat amal, kemuliaannya diukur dengan derajat ilmu. Dan derajat jihad juga dikaitkan dengan derajat ilmu. Jadi dikaitkan dengan derajat ilmu. Ini bagian pertama dari ayat ini. Nah, bagian yang kedua dari ayat ini, bagaimana Allah mengangkat derajat orang berilmu, dan apa yang menyebabkan Allah mengangkat derajat orang berilmu. Jadi apa yang menyebabkan bahwa Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Jadi kenapa Allah Ta'ala mengangkat derajat orang yang berilmu? Ya. Ya. Ada beberapa sebab yang menjadikan orang berilmu diangkat derajatnya. Dan derajat mereka menjadi orang yang paling tinggi derajatnya. Kenapa? Yang pertama, karena thalabul ilmi min afdhalul jihad wa min afdhali al-amali shalih. Pertama, karena thalabul ilmi adalah jihad yang paling utama dan amal soleh yang paling utama. Jadi jihad itu apa? Thalabul ilmi bagian dari jihad, dan thalabul ilmi bagian dari amal soleh. Sehingga para ulama mengatakan jihad yang paling afdal adalah thalabul ilmi, dan bentuk taqarrub kepada Allah yang paling mulia adalah thalabul ilmi. Ada riwayat dari para ulama yang mengatakan, man ra'a annal gudwata li talabul ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa aqluhu, katanya. Siapa yang punya pendapat mencari ilmu bukan jihad, maka itu orang yang kurang akalnya, katanya. Artinya tidak faqih, tidak tahu agama orang yang mengatakan bahwa thalabul ilmi bukan jihad. Maka otomatis kalau jihad sebab diangkatnya ilmu derajat, dan amal sebagai sebab diangkatnya derajat, maka thalabul ilmi adalah bagian yang terpentingnya dari itu semua. Karena masuk kepada dua poin tadi. Jadi masuk kepada dua poin tadi.
Nah, itu kenapa orang berilmu diangkat derajatnya. Yang kedua, al-ilmu huwa asasul lil imani wal amal. Yang kedua, karena ilmu itu asas untuk iman dan amal. Jadi asas untuk ilmu untuk amal dan iman. Yang memiliki makna begini. Orang tidak akan bisa beriman kepada Allah dalam arti hakikatnya, karena kalau berimannya saja itu fitri. Paham nggak? Berimannya saja fitrah itu. Dalam arti begini maknanya. Setiap orang dengan fitrahnya akan meyakini adanya Allah. Setiap orang dengan fitrahnya meyakini adanya pencipta. Itu fitrah manusia. Kecuali yang telah mendapatkan penyakit ya. Ada kontaminasi dari penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Tapi bagaimana mengimani Allah wajib dengan ilmu. Kalau berimannya saja fitrah, semua manusia akan meyakini adanya pencipta, meyakini adanya sang pemilik alam semesta ini. Tapi bagaimana beriman kepada Allah? Maka wajib thalabul ilmi, wajib mencari apa? Ilmu. Maka ini yang dimaksud bahwa ilmu adalah asas. Sehingga Imam Bukhari setelah menyebutkan babul iman, kitabul iman, maka menyebutkan kitabul ilmi. Menyebutkan kitabul ilmi. Maka di sini menunjukkan setiap orang akan belajar iman, maka dia belajar bagaimana beriman, dan dengan itu dia akan mengangkat derajatnya. Karena ilmu itu menyebabkan orang melakukan sesuatu dan mencari sesuatu dengan sebabnya. Sebagaimana kita pahami bahwa amal dasarnya adalah ilmu. Seperti kita diperintah sholat, bagaimana sholat itu? Kita diperintah wudu, bagaimana wudu itu? Kita diperintah puasa, bagaimana puasa itu? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang ketiga, bahwa ilmu mencari dan mengamalkannya adalah dapat pahala. Jadi mencari dan mengamalkannya dapat pahala. Maka sudah barang tentu pintu-pintu untuk dia ditingkatkan derajatnya di sisi Allah bagi orang yang mencari ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, maka disitulah dia akan dibukakan pintu-pintu sebab diangkat derajatnya. Karena setiap dia beramal dibuka dengan pintu ilmu, dan disitulah dia mendapatkan sebab untuk mendapatkan derajatnya diangkat.
Kemudian bagian terakhir untuk sementara di sini, yang akan menekankan kenapa orang yang berilmu akan menjadi lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Jadi kenapa orang yang berilmu itu menjadi lebih tinggi derajat yang ketimbang yang lainnya? Kita berikan contoh di sini dari penjelasan baginda Nabi SAW, fadlul alimi alal abidi kapadil qamari lailatal badari ala sairil kawakib. Artinya perumpamaan orang berilmu dengan ahlu ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Kita berikan contoh di sini. Pertama, orang berilmu melakukan sholat, melakukan wudhu, dan melakukan puasa. Ada seseorang yang lainnya mukmin tapi tidak alim, tapi dia tidak alim, awam. Alladzi ya'mal bi fatwal alim, orang yang beramal dengan fatwa orang alim. Sholat bareng di awal waktu, kaifiyahnya sama, tidak ada beda antara orang yang berilmu dengan awam ini. Dari sisi praktek waktunya sama. Tapi kenapa akhirnya akan berbeda? Dari sisi pahala yang Allah berikan kepada orang itu, yaitu antara amalan orang alim dengan amalan orang yang awam tadi gitu. Kenapa? Bisa kita tahu bahwa kenapa Allah membedakan derajat orang berilmu dengan orang awam ini gitu. Padahal sama-sama sholat, sama-sama wudhu, sama-sama puasa, wudhunya sama, sholatnya sama, puasanya sama. Ya. Yang membedakannya minimalnya ada 3 sebab. Jadi yang membedakannya minimalnya ada 3 sebab. Yang pertama, al-juhdu fit thalab. Yang pertama yang membedakan adalah kesungguhan dalam mencarinya. Kalau orang yang awam mencari ilmu, duduk, mendengar, sampai di situ. Apa yang jelaskan dipahami, diamalkan. Tapi kalau ulama yang mereka betul-betul thalibul ilmi, mereka melakukannya dengan pencarian yang lama, pencarian yang seksama, penelitian yang seksama, sehingga jihadnya berbeda. Contoh, apa hukumnya mencuci telapak tangan sebelum wudhu? Orang awam umpamanya mendengar sunnah dalam sejumlah hadis, hadis Utsman ibnu Affan, hadis Abdullah bin Zaid, Nabi SAW memulai wudhunya dengan membuka tangan, mencuci telapak tangan. Hadisnya hafal? Enggak lah, pokoknya Ustadz tadi menjelaskan. Tapi kalau ulama menelaah, pertama mencari hadisnya, kedua meneliti derajat sahih atau dhaif hadisnya,
Ketiga, meneliti syarahnya. Keempat, meneliti aqwal ulamanya. Kelima, mana yang paling rajih. Minimalnya ada 5 langkah yang dilakukan oleh orang alim, sehingga bentuk jihadnya berbeda dengan kita, dengan orang awam. Maka dengan itu derajatnya akan berbeda. Jadi derajatnya akan berbeda. Ini sebab yang kedua. Jadi dari sisi juhud yang dilakukan oleh kedua belah pihak berbeda. Sisi yang kedua, bahwa ketika orang itu beramal, orang yang paham dalil dengan orang yang tidak paham dalil, tingkat khusyuk dan yakinnya akan berbeda. Contohnya wudu, syarat sahnya sholat adalah wudu. Tapi antara orang yang hafal ayatnya akan berbeda dengan orang yang tidak hafal ayatnya. Karena orang yang hafal ayat dan dia betul-betul, maka dia akan merasakan ketika melakukan itu diperintah Allah. Jadi tingkat ihsannya tinggi orang yang alim itu. Orang yang tahu ancaman yang wudu tidak sempurna, ketika wudu dia hati-hati karena ingat hadis wailul aqabi minan nar. Celaka tumit yang tidak disentuh air akan disentuh neraka. Maka hati-hati dan dia ingat kepada iqab hukuman. Maka timbul khasyah di situ. Ketika orang mukmin tahu kepada sejumlah hadis, siapa yang menyempurnakan wudu maka akan diampuni dosa yang telah lalu, katanya. Salat dan menyempurnakan wudu, maka timbul rogbah. Jadi mahabbah, khasyah, rogbahnya ada. Beda dengan orang ya wudu aja gitu. Maka ini yang kedua ya, beda orang berilmu. Yang ketiga, bahwa amal dari orang berilmu pahalanya tidak akan berhenti ketika dia meninggal dunia. Jadi pahala orang yang berilmu itu tidak akan berhenti ketika ia meninggal dunia. Orang yang bisa sholat tadi dan bisa wudu dan bisa puasa, tapi tidak bisa mengajarkannya, maka ibadah-ibadah yang tadi berhenti ketika dia meninggal dunia. Tapi orang alim yang mampu mengajarkan wudu yang benar, mampu mengajarkan sholat yang benar, dan mampu menjelaskan apa itu puasa, apa itu hukumnya, apa itu rukunnya, bagaimana syaratnya, bagaimana adabnya, sehingga diikuti oleh ribuan kaum muslimin dengan sebab lisan dia, baik dalam bentuk ucapan atau bentuk tulisan yang dia tulis atau penjelasan dengan lisannya. Maka semua orang yang bisa berwudu karenanya dan bisa sholat karenanya, maka akan mengalirkan pahala kepadanya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyusun kitab yang namanya Sifat Sholat Nabi. Dan buku ini dipelajari oleh seluruh penjuru dunia dari kalangan ahlu sunnah. Dipelajari kitab Sifat Sholat Nabi, baik yang udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau masih asli dengan bahasa Arab. Bahkan mungkin tidak ada orang yang thalabul ilmi kecuali pernah menelaah kitab itu, tahu bagaimana praktek sholat dari awal sampai salam. Maka sudah dipastikan semua orang yang memahami tata cara sholat sesuai dengan sunnah dari membaca buku ini akan mengalirkan pahala kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dengan izin Allah ta'ala. Dan ini makna yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, ya. Itu adalah ilmu, ya. Ya. Jadi ini adalah urgensi ilmu dari
ayat ini. Allah mengangkat derajat orang beriman. Ya. Seperti contoh yang saya sering sampaikan, ya, dari segelas air, ilmu itu mengangkat derajat orang. Seorang hamba walaupun mukmin minum, pegangnya tangan kiri, tidak ada tasmiyah, tidak ada pahala dari minumnya. Tapi ketika orang mukmin minum, pertama terbesit dalam hatinya, minum ini untuk sehat, agar fisik saya bisa ibadah kepada Allah, maka dicatat pahalanya 1, karena niatnya niat solihah. Pegang dengan tangan kanan, dicatat 2, kul biyaminik, makan atau minum dengan tangan kanan. Samillah, bismillah, berarti udah dicatat 3 pahala. 1 niat yang baik, 2 pegang dengan tangan kanan, 3 baca bismillah. Kalau airnya panas, mengikuti adab Islam, tidak meniupnya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, maka dicatat 5 pahala karena air minum ini. Dan itu makna yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, dan ini keutamaan ilmu. Nah, makna dari ayat ini. Kemudian ayat yang kedua yang beliau bawakan, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahlah aku ilmu. Cukup untuk menunjukkan keutamaan tentang ilmu, bahwa para nabi, para rasul, dan termasuk Rasul kita Muhammad SAW berdoa meminta ditambah ilmu. Wa qad qala al ulama innallaha azza wajal lam ya'mur nabiyyahu bitolabi al-izdiyadi min syai'in illa minal ilmi. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan sesungguhnya Allah tidak menyuruh para nabi meminta penambahan tentang sesuatu selain ilmu. Tidak meminta tentang ditambah kekuasaan, tidak meminta ditambah harta gitu ya. Tapi para nabi itu meminta ditambah apa? Ilmu gitu ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Innal anbiya'a la yuwarithuna dinaran wala dirhama wa inna ma yuwarithuna ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadin wafirin. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya para nabi, para rasul, mereka tidak mewariskan uang perak atau uang emas, tidak mewariskan perak atau emas, dalam arti tidak mewariskan harta. Hanyalah mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, maka ia telah mengambil sesuatu yang agung, yang besar, yang mulia. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi muallif rahimahullahu taala ya, dalam bab ini hanya mencantumkan 2 ayat. Dan ayat tentang keutamaan ilmu adalah sangat banyak ya, dalam Al-Quran. Dan saya ingin menyebutkan sebagai kalimat terakhir sebelum membuka pertanyaan pada poin ini, bahwa di antara keutamaan ilmu hanya untuk kita mentadaburi
tentang keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayatnya. Tapi saya ingin mengkisahkan dua kisah ya. Kisah yang pertama, apa yang Allah Ta'ala kisahkan dalam surah An-Naml. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan seekor burung yang namanya hudhud. Para ulama mengatakan, bagaimana Allah Ta'ala sampai mengkisahkan seekor burung hudhud dalam Quran? Jawabannya karena dua sebab. Sebab yang pertama karena menemani Nabi yang soleh, yaitu Nabi Sulaiman. Sebagaimana seekor anjing diabadikan dalam Quran karena duduk dengan orang soleh, yaitu Ashabul Kahfi. Dan yang kedua karena berkaitan dengan ilmu. Lihat dalam surah An-Naml ayat 20, 21, 22. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la aral hudhuda am kana minal ghaibin la u'adzibannahu adzaban syadida aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin. Famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Nabi Sulaiman ini diberikan kelebihan memahami semua bahasa binatang, dan binatang-binatang menjadi bala tentaranya. Satu ketika burung hudhud tidak dalam pasukannya, hilang. Di mana hudhud? Maka diancam, katanya kalau nanti datang maka akan dihukum dengan hukuman yang berat sampai mau dicincang, gitu ya, disembelih. Kecuali datang dengan berita, dengan ilmu. Maka tidak lama kemudian muncullah hudhud, lalu berkata, wahai Sulaiman, aku tahu sesuatu yang kau tidak tahu, katanya. Apa itu? Ya. Aku datang dari negeri Sabah, bahwa di sana ada seorang ratu yang menjadi pemimpin negaranya yang menyembah kepada selain Allah. Maka inilah diabadikannya, gitu. Karena dia bawa berita tentang ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan dalam akhir kisah ini, yaitu dalam surah Al-Baqarah, ketika orang-orang Bani Israel itu mencari pemimpin untuk melepaskan diri mereka dari penjajahan kaum Jalut. Mereka meminta untuk didatangkan pemimpin. Tapi dikisahkan bahwa Allah mengutus Talut ke tengah-tengah mereka. Lalu mereka berkata, qalu anna yakunu lahul mulk alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Maka Bani Israel berkata, kami yang layak, katanya, untuk jadi pemimpin, bukan dia. Dia tidak diberikan harta yang banyak. Maka Allah menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kalian karena luas ilmunya dan kuat fisiknya. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan ilmu dalam Quran, diantaranya tentang kisah Talut, kisah tentang Bani Israel, ya, dan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan ini keutamaan ilmu, ya. Keutamaan-keutamaan ilmu akan kita lewati dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari pada bab-bab setelahnya, insya Allah.